Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Yudakusuma. Saya absen 5 dan dari kelas 11 BB1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit HIV dan AIDS. Penyakit HIV adalah penyakit menular yang berbahaya di dunia. Penyebab HIV dan AIDS, contohnya di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak tersteril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain: pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan indik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Dan yang terakhir, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama yaitu 1. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. 2. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. 3. Dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah, bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, 1. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. 3. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan yang terakhir, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, 1. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. 3. Merasa lelah setiap saat. 4. Sulit bernapas. 5. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. 6. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. 7. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Dan yang terakhir, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain tes antibodi, tes antigen, hitung sel CD4, pemeriksaan viral load atau HIV RNA, pemeriksaan viral load, tes resistensi atau kekebalan. Pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggadakkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian antara lain efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapine. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain: pertama, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal
maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga dapat menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Yang keenam atau yang terakhir, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.